Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi kita ya setelah sekian periode yang cukup lama. Nah, kita akan masuk ke sesi kita saat ini. Kita akan bicara tentang kepemimpinan. Di dalam kepemimpinan ini ada beberapa faktor yang menarik, tapi akan lebih jelas kalau kita share screen dulu. Oke, nah saya bikin supaya dia slideshow ya. Oke, dirapiin biar kelihatan baik dan benar. Ini gimana cara? Oke. Nah, kita kalau bicara tentang kepemimpinan saja, itu eh, ada konteks yang terlepas. Apa? Kepemimpinan itu sangat dibutuhkan, terutama dalam urusannya dengan kekuasaan. Ya. Jadi untuk mencapai satu tujuan organisasi, kita butuh kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini tadi yang akan mempengaruhi individu-individu atau kelompok di dalam situasi tertentu di dalam organisasi itu. Nah, dalam konteks struktural, ini dia akan bagaimana caranya ia akan membuat organisasi orang-orang di bawahnya itu akan mencapai tujuan organisasinya. Ya, gimana caranya? Nah, disinilah kita melihat bagaimana dia eh, berlakunya. Nah, secara umum nanti kita belajar bahwa ada dua ya, bahwa ada konteks struktural dan non struktural. Nah, ini kita akan lihat juga bagaimana kekuasaan dan kepemimpinan itu saling terikat erat, ya, sehingga memberikan pimpinan untuk mempengaruhi pengikutnya. Mari kita lihat. Kita lihat dulu seperti biasa dari definisi kepemimpinan. Secara garis besar seperti saya katakan tadi ada dua, pemimpinan struktural dan non struktural. Kalau struktural itu cara dia mempengaruhi pikiran, perasaan, tingkah laku yang ditetapkan untuk mencapai tujuan itu dilakukan dari top down, dari atas ke bawah. Jadi berdasarkan struktur organisasi. Pada waktu menetapkan tujuan, ya, bagaimana mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tingkah laku, itu ditetapkan dari atas. Dia nggak ngajak tuh yang di bawah-bawah itu nggak diajak tuh. Karena dia dari atas ke bawah. Sementara kalau non struktural, dia melakukannya top down, secara bersama-sama. Jadi kita akan lihat. Kenapa secara bersama-sama? Karena di strukturnya dia tidak terlalu kuat. Maka dia ngambilnya secara bersama-sama. Ingat ya, pendekatan dari atas ke bawah, top down, sama pendekatan dari bawah ke atas, bottom up. Itu yang membedakan secara umum. Nah, kita lihat ada 5 level kepemimpinan menurut Maxwell. Satu dari jabatan ini paling lemah. Dia pemimpin karena apa? Jabatannya apa? Pangkatnya apa? Itu adalah sebenarnya adalah level yang paling rendah dalam pemilihan. Setelah itu apa? Kebersamaan. Bisa nggak dia membangun kebersamaan antara sesama? Partisipasinya bisa nggak dia lakukan supaya mereka mau bersama-sama? Yang ketiga adalah dia memimpin berdasarkan hasil, berdasarkan track recordnya dia. Oh, aku dulu pernah bikin begini, aku sudah mencapai begini, aku telah menggerakkan orang, aku telah menciptakan ini, aku telah menjual, aku telah memproduksi apa segala macam. Track record ini yang bicara sehingga orang, oh ya aku percaya kenapa dia udah pernah mimpin dan berhasil. Oke. Yang terakhir adalah bagaimana dia melakukan partisipasi tadi sehingga orang tersebut secara sukarela melakukannya sampai dengan kemampuan maksimumnya. Itu yang namanya melakukan pemberdayaan. Ya, beda loh ya dengan memperdaya tapi memberdayakan. Memperdaya itu ngakalin. Kalau memberdayakan itu adalah memaksimalkan kemampuan dari anggota timnya untuk bisa mencapai tujuan organisasi yang sejalan dengan tujuan dari individu tersebut. Oke? Ada beberapa faktor. Yang pertama adalah pemimpinnya sendiri. Siapa? Individu yang memimpin, individu yang melakukan pengaruh, individu yang melakukan pemberdayaan tadi. Kemudian harus ada pengikutnya nih. Siapa yang ngikutin? Siapa yang dipengaruhi? Dan terakhir jangan lupa, satu dan dua tadi itu terikatnya melalui apa? Adanya kondisi yang mempengaruhi interaksi. Ya. Ada pemimpin, ada yang dipimpin, tapi kalau kondisinya tidak memungkinkan, kondisinya tidak dikondisikan, itu interaksinya akan terbatas, bahkan bisa gagal.
Oke. Nah, ada beberapa teori tentu saja, karena ini kuliah, maka kita mesti ngomong teorinya apa. Yang pertama adalah teori tentang sifat, perilaku, dan situasional. Seperti apa? Mari kita lihat. Sifat itu ngomong adalah gini, pemimpin itu mulainya dari sifat yang ada di pemimpin. Bisa dipelajari, bisa secara orang bilang bakat ya, bisa itu sebagai pelajaran untuk dipelajari, bisa juga karena bakatnya. Tapi yang paling penting adalah kalau itu bakat, maka temukanlah bakat Anda. Kalau itu Anda tidak punya bakatnya, pelajarilah. Apa itu? Ya, fisik. Biasanya pemimpin zaman dulu, wah, wow, berotot apa? Kenapa? Karena mereka harus ini fisik untuk menggerakkan anak buahnya. Ahli bela diri, ya itu masuk ke situ. Latar belakang sosial apa? Bapaknya Pak pejabat, bapaknya kiai, bapaknya raja preman. Itu sifat-sifat inherent nih. Kemudian intelijensia. Ya, intelijensia itu artinya cerdik, pintar. Kemudian kepribadian, orangnya enak, orangnya ngayomi. Kemudian karakteristik hubungan tugas. Nah, dia punya bagaimana caranya tugasnya dia tadi itu bisa fit in sehingga dia bisa membangun hubungan dalam sesi penugasan tadi. Yang terakhir adalah sosial. Ya, artinya bagaimana dia berinteraksi, memanusiakan manusia, menghargai, mendengar, dan sebagainya. Yang kedua adalah perilaku. Dia ngomongnya adalah yang penting adalah orientasinya bahwa tugas yang penting. Sehingga dia akan bagaimana caranya mengerahkan, mengendalikan supaya orang konsen hanya pada tugasnya. Begitu pada tugas, dia tidak terlalu peduli dengan apa? Dengan hubungan individu, dengan kehangatan, interaksi sosial. Enggak, dia lebih ke arah pokoknya tugasnya tercapai dengan baik. Yang kemudian adalah orientasinya pada karyawan. Nah ini maka dia adalah dia ngajak ikut serta partner. Oke, kita mau ke sini, tapi gimana caranya? Diajak rundingan. Ada partisipasi yang dilakukan. Jadi yang satu itu adalah di depan, yang belakang harus ngikut. Yang kedua ini bisa di tengah, di belakang, mendorong. Ayo, 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 aja. Ya. Satu orientasinya pada hasil, tugasnya, prosedur. Yang satunya pada orang. Bagaimana orang-orang ini menjadi terlibat. Oke, itu perilaku. Kemudian ada teori situasional. Ini dia bilang tidak semua gaya kepemimpinan itu efektif untuk semua situasi. Enggak. Maka dia bilang ada beberapa situasi yang gaya kepemimpinan yang berbeda. Oleh karena itu tugas pemimpin, manajer, direksi adalah dia diagnosa, dia analisa faktor-faktor apa sih yang bisa membuat kepemimpinannya dia menjadi efektif. Apa aja yang lihat dari 4 bidang. Karakteristik manajerialnya, bagaimana cara dia melakukan pengaturannya, karakteristik bawahannya, yaitu apa? Orang-orang yang ada di bawahnya langsung, terutama apa? Individunya, kemudian struktur kelompok, individu ini membentuk kelompok seperti apa, maka bagaimana dia caranya menghadapi kelompok tersebut disesuaikan dan dianalisa. Dan yang terakhir adalah sifat dari tugas yang ada dan faktor organisasi. Tugasnya ini gimana nih? Membutuhkan ketahanan mental kah? Ketahanan fisik kah? Keahlian tertentu kah? Ya, itu dia analisa. Dan faktor organisasi lain seperti budaya perusahaan, peraturan, lingkungan kerja, remunerasi. Nah, itu juga diperhatikan. Oke? Nah, ada lagi teori keatribusian. Atribusi itu adalah apa ya? Atribut. Atribut itu sesuatu yang kayak menempel gitu ya. Gengsi bisa itu atribut. Nah, dia adalah menyadari seorang pemimpin itu dia punya informasi lebih banyak daripada yang dipimpin dan dia harus mengolah. Dia juga harus tahu sumber informasi apa, di mana, bagaimana carinya, bagaimana itu dia mesti cari. Terus kemudian dia uh, uh, memfilter, meramu, menjadikan sesuatu menjadi pedoman dia. Ya. Jadi dia cari sabab musababnya sehingga dia nomor satu mengolah informasi. Makanya ada yang menyebut apa?
Information is the king. Seorang pemimpin, informasinya harus lebih banyak. Sekarang bisa lebih dibantu, terutama dengan artificial intelligence. Jadi kalau Anda mau jadi pemimpin, gunakanlah artificial intelligence sebagai alat bantu Anda. Ya, tapi tidak untuk menggantikan Anda. Karena apa? Nanti Anda harus melakukan analisa-analisa tadi. Bawaan Anda gimana? Situasinya gimana? Ya, organisasi mau gimana? Nah, itu nanti informasi-informasi itu Anda kumpulin, Anda klasifikasi, terus baru nanti Anda melakukan tindakannya. Itu namanya atribusi. Kemudian ada juga yang modelnya kepemimpinan transparansi. Itu adalah artinya gimana? Dia lebih terbuka. Mereka nyebutnya GCG, Good Corporate Governance. Artinya apa? Dia eh, bisa dilihat, bisa diukur, dan dia bisa memberikan informasi-informasi secara terbuka. Tapi hanya pada pihak yang dianggap perlu. Kalau semuanya terbuka, nggak ada rahasia perusahaan, oh kacau dong. Wah, kacau banget ya. Nah, maka dia ada beberapa indikasi informasi, tapi informasinya itu terang. Jadi pada waktu dia sama stafnya, dia akan bicara lebih banyak informasi-informasi itu kayak belak-belakan ya. Tapi sejalan dengan struktur semakin sedikit di bawah ini ya nggak terlalu banyak. Kalau banyak namanya bocor rahasia. Oke, itu sifat dasar dari transparansi. Ya. Nanti kalau Anda belajar GCG ada mata kuliahnya. Kalau Anda cari di YouTube, saya punya itu mata kuliah GCG. Silakan Anda lihat. Itu menarik itu GCG. Masa depan organisasi salah satunya fondasinya ada di GCG, Good Corporate Governance. Nah, untuk menjadi pemimpin transparan, dia butuh manajemen yang transparan. Artinya apa? Uh, Manajemen tadi dikembangkan sebagai sasaran kepemimpinan. Jadi pemimpin dia gimana caranya untuk membuat manajemen. Manajemen itu adalah mengatur, ya. Manage to manage, mengatur, ya. Menyeimbangkan. Manajemen itu menjadi satu sistem. Sistem inilah yang dia bikin dalam kepemimpinannya dan transparan. Sistemnya tadi bisa transparan. Sistemnya tapi jelas hasil yang mau dicapai apa, mengukurnya gimana, cara melakukannya gimana, program-programnya apa. Dan tentu saja didukung oleh para pemangku kepentingan. Beda loh ya, ingat ya. Shareholder sama stakeholder itu beda. Shareholders itu pemegang saham, stakeholder itu pemangku kepentingan kalau bahasa Indonesia. Anda cari tahu ya, stakeholder itu siapa aja. Ya, ada tugasnya itu. Jangan cuma dengerin aja. Oke. Nah, kalau kita mau melihat bagaimana cara kita menyusun satu kepemimpinan transparansi, maka kita harus melibatkan seluruh stakeholder. Terbuka. Memberikan ruang untuk ide-ide masukan, partisipasi. Dari siapa aja nih. Nanti ada yang ditentukan. Ya. Sehingga nanti orang tuh nggak terkaget-kaget. Oh, sudah ada sosialisasinya. Orang juga sudah punya kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, menyampaikan ilmunya, menyampaikan wawasannya yang lebih spesifik apa di tempat dia bekerja. Ya. Kalau tukang las itu mesti lebih tahu tentang bahan-bahan untuk ngelas dibandingkan direktur utama. Karena apa? Tukang las itu tahu bahan apa yang diperlukan, berapa banyak, bagaimana caranya. Tapi kalau direksi, dia melihatnya lebih luas lagi. Untuk ngelas ini secara umum, biayanya sekian, dijualnya sekian, marginnya sekian. Ada perbedaan. Nah, semakin tinggi, harus lebih, wawasannya lebih terbuka, lebih umum. Yang semakin rendah, harus lebih spesifik. Jadi kalau Anda baru memulai karir, jangan lupa mulainya dari sesuatu yang spesifik, skill dasar. Jangan ngomong saya bisa manajerial nanti jangan sekarang. Skill dasar dulu, baru nanti Anda bisa naik ke manajerial. Ini adalah prinsip-prinsip transformasi yang kita tahu. Yang pertama komunikatif, tentu saja dibuka komunikasi, dibuka hubungan-hubungan saluran yang ayo sampai mau ngomong apa, ya, didengar, kemudian ada empati. Oke, nah balik lagi Anda harus cari tahu apa bedanya empati sama simpati. Ya. Terus siapa tahu nanti bisa jadi soal ujian. Oke, kemudian konsisten. Kalau jadi transparan sudah kita tetapkan, ya kita itu terus jangan. Oh itu menarik belok kiri, oh itu menarik belok kanan lain nanti yang di bawah bingung ini mau kemana sih?
Ini kecepatannya bagus, belok kiri. Wah ini jelek, kita itu yang lebih bagus. Belok kanan, fokus hilang. Begitu fokus hilang, udah kacau. Udah. Orang sudah satu bingung, yang kedua nggak percaya. Ngomong ini, paling nanti belok lagi. Itu masalah kalau. Terus kemudian kohesivitas itu adalah, inilah, kohesif itu ngelekat. Artinya dia membuat satu hubungan yang menyatu. Ya, tidak ada jarak di antaranya. Tapi jangan terlalu dekat juga. Kalau terlalu dekat nanti eh, disuruh gini-gini nggak mau karena mau kan kita cincai, nggak usah lah, jangan. Tetap ada jaraknya, tapi eh, dia seolah-olah kayak satu kesatuan. Itu kohesif. Ya, kohesif itu tidak berarti menjadi satu zatnya, enggak, zatnya tetap beberapa, hanya mereka mendekat dan saling bekerja sama. Itu kohesi namanya. Kemudian kita mesti ngomong di dalam transparansi adalah partisipasi. Artinya dia akan ngajak, banyak diajak. Ya. Kenapa? Supaya menimbulkan orang itu merasa peduli, care, merasa memiliki. Oh ya kita juga nih yang bertanggung jawab ini proyek kita juga nih. Jadi ngomongnya mereka adalah proyek saya ini, bukan, jangan itu menimbulkan, itu kan proyekmu bukan proyekku. Nah ketika ngomong pekerjaan kita ini, selalu ngomong kita. Kenapa dia ngajak sense of belonging, rasa memilikinya. Terus kemudian merasa setiap orang bertanggung jawab. Kenapa? Kalau orang merasa bertanggung jawab, kecil-kecil tanggung jawab, maka semuanya nanti tanggung jawabnya jadi lebih enak. Kenapa? Semuanya sudah melakukan tanggung jawab. Ya. Sehingga sistemnya kemudian bisa dijalankan. Ada nilai-nilai pemimpin yang transparan. Satu, dia punya moral. Ya. Moralnya itu ya, pemimpin itu kalau moralnya jelek, insya Allah nggak ada yang dengerin. Lah. Ya. Sehingga selain moral tadi, dia punya integritas. Nggak gampang disuap, nggak gampang dipengaruhi dengan materi. Terus kemudian dia amanah. Kalau dikasih tugas ini, dia kerjakan. Dengan sekuat tenaga, tidak berkhianat. Cerdas. Cerdas itu adalah pandai untuk memanfaatkan sumber daya. Cerdas itu tidak harus pemimpinnya sendiri yang IQ-nya tinggi. Nah, dia tahu untuk pekerjaan ini yang nanti mengerjakannya dengan baik itu siapa. Dia memilih, menggabungkan, mengkombinasikan, memisahkan, menyatukan orang-orang yang cocok. Nah, itu namanya cerdas. Ya, tidak harus dia sendiri. Ya. Kemudian bagaimana dengan kekuasaan? Kekuasaan atau power itu hubungannya sangat erat dengan kepemimpinan. Kenapa? Dengan kekuasaan, pemimpin itu punya alat untuk mempengaruhi perilaku pengikutnya. Jadi tanpa kekuasaan tadi, pemimpin tuh mau nyuruh orang nanti bisa bilang, sampai lo sopo, Anda itu lo siapa kok nyuruh-nyuruh saya? Lo saya manajermu, aku penyeliamu, aku supervisormu, aku ketua timmu. Oh iya, iya, iya. Nanti kalau saya nggak ngerjain, nanti apa namanya laporan kondisi saya jelek. Ya. Nah itu. Ya. Jadi kekuasaan sangat membantu di dalam kepemimpinan sehingga dia menjadi um, alat. Bagaimana definisinya? Max Weber itu ngomong kekuasaan itu adalah suatu kemungkinan buat seorang pemimpin tadi dalam satu hubungan sosial punya dalam satu jabatan untuk menjalankan keinginannya sendiri. Sebenarnya ini secara khusus ya, secara umum menjalankan keinginannya organisasi dan menghindari halangan. Ya nggak perlu yang protes-protes bisa dihindari. Nah itu yang disebut pemimpin kekuasaan menurut Weber. Dia bisa mengendalikan. Kalau Walter North itu bilang itu adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan melakukan energi sumber daya untuk mencapai satu tujuan yang berbeda dengan tujuan lain. Ya, berarti dia punya kuat, dia punya uh, uh, sumber daya yang utama, dia punya energi dalam tubuhnya untuk gimana kita mencapai satu tujuan. Nah, itu adalah kekuasaan. Artinya apa? Dia punya sesuatu yang dia bisa kendalikan. Ya. Duit, manusia, mesin, alat, sistem, segala macam. Oke, apa implikasi dari kekuasaan? Satu, ya, ada potensi. Potensi, ingat ya, potensi kuasa itu bisa dilakukan, bisa enggak. Ya, yang penting satu potensi ada.
Kemudian kalau diperlukan dia tunjukkan. Kalau tidak diperlukan ya jalan aja dengan kepemimpinan biasa. Oke, jadi kayak kartu truf. Yang kedua dia punya ketergantungan. Dia harus membuat orang-orang di bawahnya itu memerlukan dia apa? Melakukan arahan, melakukan pembimbingan, melakukan pengaturan. Harus ada itu yang dia dapetin untuk berkuasa harus ada itu. Kemudian penerimaan. Ini menjadi penting kalau Anda kekuasaannya benar, maka orang akan menerima, tidak banyak protes, tidak banyak melawan. Setidaknya secara fisik lah. Nah, ini menjadi penting. Kalau Anda pemimpin, tapi tidak bisa orang, Anda ngomong itu dilawan, orang yang lawan, nggak diturut, itu namanya Anda belum pemimpin. Manajer, ada belum manajer. Ada manajer pangkatnya tapi tidak punya kekuasaan. Oke, kayak begitu. Nah, jadi gimana sumber kekuasaannya? Satu, legitimasi. Artinya dari struktur organisasi. Anda manajer, berarti di bawah Anda itu satu apa departemen. Anda kepala divisi, itu berarti di bawahnya satu divisi itu macam-macam. Anda direktur, direktur apa? Keuangan, maka yang diatur ini. Direktur apa? Operasi, yang diatur ini dan sebagainya dan sebagainya. Oke, bergantung dari struktur organisasi. Kemudian adalah kekuasaan imbalan, artinya bagaimana dia tanda petik berdagang dengan orang lain. Kamu ngerjakan ini, nanti aku kasihnya ini. Kamu ngerjakan ini, nanti aku kasih ini. Kasih itu yang kita sebut sebagai bagaimana dia mau melakukan remunerasi. Remunerasi ingat ya, bukan cuma duit loh ya. Kasih penghargaan, kasih kesempatan, kasih training, kasih pengalaman, kasih pangkat, kasih pengalaman, macam-macam. Kasih duit juga boleh, bonus umpama. Nah, kemudian ada juga dengan dipaksa. Duit tidak ada, legitimasi tidak ada, tapi ngotot. Kamu tidak ikut saya tegas. Oh iya, iya, iya. Ya, ini pendekatan. Zaman dulu itu pendekatan yang paling banyak kekuasaan. Makanya pemimpinnya fisiknya harus kuat. Kenapa salah satunya zaman dulu? Dia harus bisa maksa. Fisik kuat, oh, Big Jaya, sakti ya. Itu kenapa? Orang jadi, aduh takut. Maka kekuasaan dengan paksa ini itu sifatnya lebih ke arah emosional dan banyak fisiknya juga dipaksa. Dulu nggak ngikut. Iya iya iya. Daripada bonyok ya. Itu dengan paksa. Ya. Adalah bentuknya kekuasaan karena keahlian dia. Dia menjadi berkuasa kalau aku ahli di sini. Kalau kamu nggak ikutin aku, jebol jebol. Mau bikin pondasi, ikut apa kataku. Kenapa? Aku tahu pondasi ngitungnya bagaimana, ya, kondisinya gimana, alternatifnya bagaimana. Yang kedua adalah reference. Kenapa dia punya karisma, ya? Dia punya daya tarik tertentu. Orangnya menyenangkan, orangnya kalem, orangnya bijak. Itu dari reference ya, dari atribut yang dia punya saat itu. Sementara yang lain dia menjadi berkuasa karena dia punya informasi yang ada hubungannya untuk yang akan dikerjakan. Makanya ingat ya, information is the king. Nah, itu maksudnya seperti itu. Siapa menguasai informasi, dia menguasai dunia. Oke, informasi yang seperti apa? Itu yang menarik. Ya. Maka pemimpin yang benar, dia harus tahu cari informasi dan informasi seperti apa yang dicari. Jangan informasinya banyak tapi sampah. Enggak ada gunanya. Yang didengerin cuma TikTok aja. Wah, ya enggak masuk. Baca jurnal lah, itu agak lumayan. Oke, ternyata sudah sampai di sini. Oke, dengan demikian kita bisa lihat ya bahwa pemimpin itu membutuhkan kekuasaan sebagai alatnya supaya efektivitas pemimpin tadi bisa memberikan dampak lebih banyak. Maka untuk menjadi efektif tadi, pemimpin kekuasaan tadi itu bisa didapatkan dari beberapa cara tadi. Ya, demikian adanya. Moga-moga jelas. Kalau nggak jelas, seperti biasa, kita masuk di kolom diskusi. Beberapa hal itu tadi sudah saya jelaskan. Ingat ya, pada waktu ujian, kalau saya tanya pemimpin itu apa, jangan lari kemana-mana.
Anda terus nyarinya ke Google pakai Chat GPT, pakai Black Box, nanti orang jawabnya macam-macam. Sehingga saya ngeliat, oh ini nggak ngeliat materi kuliah. Cari jawabannya yang konteksnya ada di materi kuliah. Kalau enggak, wah ini enggak dengar kuliah saya, enggak ngelihat materinya, dia cuma mengandalkan ChatGPT. Itu artinya Anda ngumpulin informasi, tapi informasinya tidak relevan. Oke? Mohon maaf lahir batin. Moga-moga kita bisa ketemu di kesempatan lain. Wal muafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.